cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Butuh sekitar 1 jam untuk mencapai surga Dow City. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengendarai Mesia. Masalah standar Mesia militer adalah kelas kuning. Mereka membutuhkan banyak keterampilan untuk menjadi pilot dan dapat didukung oleh listrik dan kekuatan jiwa. Semua kontrolnya manual, dan Mesia memanfaatkan jiwa roh dengan cara yang sederhana. Mesia itu berdiri setinggi 12 meter. Kokpit mereka cukup besar untuk memuat 2 orang dan cukup nyaman, dengan seluruh tubuh pilot terpasang kuat di dalam. Semua gerakan oleh pilot sesuai dengan bagaimana Mesia tersebut bergerak. Pilot Mesia terhebat bahkan bisa menggerakkan Mesia mereka secepat manusia, tapi ini sangat menuntut keterampilan dan tubuh fisik pilot. 12 Mesia kelas kuning berpartisipasi dalam operasi penyelamatan. Namun, mereka tidak pernah menyangka situasinya sudah diselesaikan ketika mereka tiba. Ada 10 teroris. 8 orang tewas, sedangkan sisanya luka berat. Tidak ada satu bom pun yang meledak. Meski begitu, ada lebih dari 100 korban sipil. Gerbong ketiga adalah tempat terjadinya pembantaian berdarah di mana bahkan orang tua dan anak-anak dapat ditemukan tewas dalam genangan darah. Para teroris itu benar-benar kejam. Selama pembajakan, Kapten Keamanan telah mengorbankan dirinya sendiri, sementara Molan terluka parah dalam upaya menyelamatkan semua orang. Kisah tindakan tak kenal takut mereka menyebar seperti api di seluruh Heaven Dow City. Adapun Tang Wulin, tindakannya untuk menyelamatkan semua orang langsung mengangkatnya ke status pahlawan. Tang Wulin diam-diam menyelinap pergi dari stasiun kereta ketika dia mendengar beberapa anggota staf bergosip bahwa pejabat kota ingin menghadiahkan medali kehormatan. Dia tidak punya pilihan selain lari. Ujiannya masih terus berjalan, dia hanya bisa membayangkan berapa lama dan membosankannya upacara penghargaan itu. Sebenarnya, Tang Wulin sama sekali tidak merasa bangga dengan prestasinya. Kapten Keamanan masih tewas, dan Molan dalam kondisi serius. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang yang begitu jahat. Teroris itu keji dan menganggap kehidupan manusia seperti rumput. Tang Wulin meninggalkan stasiun dengan berat hati. Namun, ia segera menyadari bahwa kantongnya jauh lebih ringan daripada jantungnya. Molan telah memberinya 20.000 kredit federal, dan mengatakan dia akan memberinya izin 1 bulan begitu mereka tiba di Heaven Dow City, tetapi dia saat ini dalam perawatan kritis di rumah sakit. Dia juga tidak dalam posisi untuk membantunya menemukan lawan di Heaven Dow City. Tang Wulin tidak mendapat apa-apa dari tinggal. Aku benar-benar tidak bisa mengandalkan apapun yang berjalan sesuai rencana. Tang Wulin meratap. Apa yang saya lakukan sekarang? Saya harus segera memutuskan. Tang Wulin dengan cepat memikirkan semuanya, sebelum mengertakkan gigi dan memanggil taksi ke cabang asosiasi pandai besi setempat. Jika dia membelanjakan uangnya dengan hemat, dia mungkin selamat dari seluruh ujian hanya dengan 20.000 kredit. Namun, perut Tang Wulin bermasalah. 20.000 kredit hanya cukup untuk menopangnya selama 1 atau 2 hari dan tidak lebih. Dia tidak tahan membayangkan dirinya sendiri kelaparan. Semua yang dimakan Tang Wulin hari ini adalah makanan kotak, yang tidak cukup untuk mengenyangkannya. Tepat setelah itu, dia dilemparkan ke dalam pertempuran yang mengerikan melawan para teroris. Perutnya sudah keroncongan. Sial, Lizzie, karena Anda dapat bekerja sama dengan seseorang, Anda seharusnya bekerja sama dengan saya. Tang Wulin sangat ingin memikirkan roti su Lizzie. Aku tidak akan kelaparan jika kamu ada di sini. Roti sup kelincahan su Lizzie dan roti kacang haus darah meningkatkan kekuatan master jiwa dengan selisih yang besar dan dicari oleh banyak orang. Namun, Tang Wulin sangat menyukai roti babi pemulihan su Lizzie. Roti babi tidak hanya mengisi esensi darahnya, tetapi juga mengisi perutnya. Tang Wulin dan roti babi adalah pasangan yang dibuat di surga. Saya akan mengambil makanan dulu, lalu saya akan menempa beberapa logam dan mendapatkan uang. Saya perlu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk sisa perjalanan ini. Setelah itu, saya akan meminta asosiasi untuk membantu saya menemukan lawan yang cocok. Ini adalah rencana terbaik yang bisa dilakukan Tang Wulin. Heaven Dow City tidak sebesar kota Shrek, jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di asosiasi pandai besi setempat. Setelah membayar tagihan taksi yang mahal, dia turun dan menemukan sebuah restoran di lingkungan sekitar. Saya harus makan sebanyak mungkin.
Tang Wulin berpikir saat dia masuk ke restoran. Ketika dia keluar, restoran itu benar-benar dibersihkan dari semua bahannya. Gumaman hening mengikuti jejaknya. Anak itu sangat menyedihkan. Apakah dia mati kelaparan di kehidupan sebelumnya? Petik 2. Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan orang-orang yang membicarakannya. Dia mengusap perutnya yang rata, wajahnya penuh kepuasan. Meskipun makanannya bukan yang paling bergizi, itu tetap layak. Dia datang dan pergi seperti badai. Sekarang perutnya sudah kenyang, dia bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tang Wulin melihat ke papan nama besar bertuliskan, Heavendow Blacksmith Association, lalu masuk. Di stasiun kereta Heavendow Seoul, seorang pria jangkung dan berpakaian tajam berdiri di sana dengan ekspresi marah. Apa? Dia menghilang? Bagaimana Anda bisa membiarkan ini terjadi? Kamu bahkan tidak bisa menjaga satu orang? Petik 2. Pria ini adalah Mo Wu. Suasana hatinya tidak bisa lebih buruk lagi sekarang. Sebagai administrator dari Heavendow City dan salah satu pejabat tinggi di pemerintahan federal, kata-katanya mengandung banyak bobot. Ketika dia menerima kabar bahwa putrinya telah disandera oleh teroris yang membajak kereta, penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Dalam kesibukannya, putri satu-satunya adalah biji matanya. Beberapa bulan sebelumnya ada teroris yang menyerang kereta lain. Kejadian ini sangat tragis. Ratusan warga tak berdosa telah tewas. Pada saat itu, dia mengkhawatirkan keselamatan putrinya dan memintanya untuk mengundurkan diri, tetapi dia hanya tersenyum dan menolak. Dia tidak mengharapkan serangan lain secepat ini, dan itu akan melibatkan putrinya kali ini juga. Tepat ketika semua harapan tampak hilang, mereka diberitahu bahwa krisis telah diselesaikan. Molan terluka parah, tetapi dia akan hidup, bersama dengan sandera lainnya. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya ketika dia mengetahui bahwa penyelamat putrinya adalah seorang remaja muda. Kemudian dia mengetahui bahwa remaja ini berasal dari Akademi Shrek. Keraguannya menghilang dan dia bergegas berterima kasih kepada penyelamat putrinya. Namun ketika dia tiba, Tang Wulin sudah kabur. Dia akan memerintahkan bawahannya untuk mencarinya ketika seseorang muncul di tengah-tengah mereka. Kamu siapa? Mereka saat ini berada di ruang aman di mana warga sipil dilarang masuk, jadi Mo Wu tertegun melihat orang asing di dalam ruangan. Orang asing itu adalah seorang pemuda tampan, ekspresinya tegas dan penuh es. Apakah Tang Wulin sudah pergi? Jantung Mo Wu berdebar kencang. Apakah kamu dari Akademi Shrek? Ya, saya seorang guru di sana, kata Wu Zhangkong. Mo Wu rileks dan dia menghela nafas lega. Pantas saja dia bisa menyelinap masuk. Dia dari Akademi Shrek. Aku juga sedang mencari dia. Dia beristirahat di sini sebelumnya, tapi kemudian dia menghilang. Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Dia secara khusus memilih untuk membuntuti Tang Wulin. Pertumbuhan muridnya hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Tang Wulin memulai dengan jiwa bela diri sampah, namun dia melampaui semua harapan dan naik menjadi ketua kelas-kelas 1 Akademi Shrek. Prestasi seperti itu tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan kerja keras. Hikmat, bakat, kerja keras, dan ketekunan semuanya dibutuhkan untuk menghasilkan keajaiban seperti itu. Dari semua muridnya, Wu Zhangkong paling bangga dengan Tang Wulin. Inilah mengapa dia mengajukan diri untuk mengikuti Tang Wulin selama ujian. Dia ingin melihat secara pribadi bagaimana Tang Wulin akan menangani setiap masalah dan pertumbuhannya dalam prosesnya. Tang Wulin naik kereta begitu cepat, Wu Zhangkong ketinggalan dan terpaksa naik kereta berikutnya. Di tengah perjalanan, kereta Wu Zhangkong terpaksa berhenti karena gerbong yang terlepas dari kereta Tang Wulin memblokir jalurnya. Wu Zhangkong hanya berhasil mengetahui tentang serangan teroris tersebut setelah pemadaman informasi yang diberlakukan oleh pejabat dicabut. Dia telah bertanya berkeliling untuk memahami situasinya lalu segera bergegas ke sini. Kalau begitu aku akan pergi. Wu Zhangkong mengangguk singkat ke Mo Wu, lalu berbalik untuk pergi. Saat Wu Zhangkong mengambil langkah, dia tiba-tiba berhenti dan meraih Mo Wu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mo Wu berteriak dengan marah, tetapi tidak berdaya untuk melawan karena dia adalah warga sipil biasa. Dia menemukan dirinya di sisi Wu Zhangkong sesaat kemudian. Keluar, Wu Zhangkong berteriak, matanya bersinar saat dia melihat ke sudut ruangan. Kemudian suara serak terdengar. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Shrek Academy.
Seorang pria muncul dari bayang-bayang. Dia diselimuti jubah hitam pekat dan memegang tongkat di tangannya. Begitu Mo Wu melihat pria ini, punggungnya menjadi dingin karena keringat. Udara jahat berkumpul di ruangan itu. Saya sedang mencari anak yang menggagalkan rencana kami, tapi saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang administrator dan salah satu dari Anda, orang-orang Shrek yang menjijikan. Aku mungkin juga membunuhmu saat aku di sini dan membawa administrator bersamaku. Cincin jiwa naik dari bawah pria itu. Namun, tidak seperti cincin tandang biasanya akan muncul, itu terwujud dalam kabut hijau yang menakutkan. Dia memiliki 6 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Kabut menyebar di sekelilingnya. Rasa dingin merambat di tulang punggung Wu Zhangkong, dan dia mendorong Mo Wu di belakangnya. Seorang guru jiwa yang jahat. Mo Wu tidak mencoba melarikan diri. Sebagai pejabat pemerintah, kemauannya harus kuat. Dia juga mengerti bahwa tempat teraman yang dia bisa saat ini adalah di samping guru dari Akademi Shrek ini. Berlari tidak akan ada gunanya, dan jika Wu Zhangkong tidak bisa mengalahkan master jiwa jahat ini, maka nasibnya sudah ditentukan. Anda bisa memanggil saya utusan penyakit menular. Pria itu mengangkat tongkatnya, cincin permata menyala. Kabut hijau mengalir keluar dan mulai memenuhi seluruh ruangan. Wu Zhangkong di dalam. Aura beku meledak darinya saat cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Sebanyak 7 muncul, 2 kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Pedang Skyfrost terbentuk di tangan dan dia tertutup udara, mengirimkan sinar pedang langsung ke perut lawannya. Utusan itu gemetar kaget saat melihat cincin jiwa Wu Zhangkong, tetapi dia tidak membiarkan dirinya tidak terlindungi. Dia mengarahkan tongkatnya ke depan. Permata hijau di ujung tongkat bersinar saat bertemu dengan sinar pedang. Sebuah nada tajam bisa didengar saat berkas pedang bertemu tongkat. Sinar itu terbelah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Frost Scar. Setelah mendapatkan cincin jiwa ke-7 dan menjadi sage jiwa, Wu Zhangkong telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam setengah tahun terakhir, selain mengajar, yang dia lakukan hanyalah membungkus. Dia telah maju dengan pesat. Aura dingin Wu Zhangkong memperlambat gerakan utusan penyakit, dan badai Frost Scar dengan cepat menyelamatkan dirinya. Luar biasa, utusan penyakit melolong. Dia jatuh ke satu lutut, dan lampu hijau meledak dari tubuhnya. Cahaya itu mengembang seperti gas, mendorong kembali aura dingin Wu Zhangkong. Jika Wu Zhangkong sendirian, dia pasti bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerang. Namun, Mo Wu ada di sana. Mo Wu akan mati dalam sekejap jika dia terkena kabut racun dari Master Jiwa 6 Cincin. Wu Zhangkong harus melindunginya. Tekad es melintas di mata Wu Zhangkong. Dia langsung beraksi, dan menendang dinding, menghancurkannya dalam satu serangan. Dia meraih Mo Wu, mengangkatnya di lengan kirinya, dan melompat ke udara. Dengan tangannya yang bebas, dia mengacungkan pedang langit dan menggunakan lagu embun beku, berharap itu berubah menjadi pedang yang sangat besar. Mo Wu menyaksikan dengan kagum ketika bulan sabit es yang sangat besar menembus ruangan tempat mereka berada, membelahnya menjadi 2 dan menyedot semua kabut hijau. Ketika debu mengendap, utusan penyakit tidak terlihat dimanapun. Satu-satunya yang tersisa adalah terowongan menuju yang tidak diketahui. Jangan bergerak, suara elektronik memotong udara. Penjaga telah disiagakan oleh keributan itu, dan lebih dari selusin Mesya terbang mendekat. Lampu sorot menyala dan menerangi Wu Zhangkong saat para Mesya menyelesaikan pengepungan mereka. Semuanya mengunci dia dengan meriam jiwa mereka. Wu Zhangkong melepaskan Frost Song dan mengerutkan kening. Pertemuannya dengan guru jiwa jahat membebani pikirannya. Master jiwa jahat mulai bergerak dalam beberapa tahun terakhir. Jelaslah bahwa mereka juga berada di balik aksi terorisme baru-baru ini. Dia harus melaporkan masalah ini ke Akademi Shrek sesegera mungkin. Sejak awal, Akademi Shrek menentang para guru jiwa jahat. 10.000 tahun yang lalu, Spirit Ice Douluo memimpin generasinya dari 7 monster Shrek, bersama dengan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya, untuk menghancurkan kultus Roh Kudus. Kultus itu dimusnahkan dan tidak ada lagi masalah yang muncul dari mereka. Setidaknya sampai beberapa tahun terakhir. Jangan tembak, Mo Wu berteriak. Pria ini adalah Soul Sage dari Shrek Academy. Dia menyelamatkan saya. Petik 2. Wu Zhangkong terbangun dari pikirannya.
Dia menatap Mo Wu, yang tergantung di mantelnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wu Zhangkong menariknya ke atas. Mo Wu dengan cepat mendapatkan kembali penampilannya yang megah dan memerintahkan Mesya untuk mundur. Mesya militer masalah standar tidak akan bisa menyentuh rambut di Sol Sage dari Akademi Shrek. Mo Wu tidak ragu bahwa Wu Zhangkong adalah seorang ahli baju perang. Bahkan jika ada 10 kali lebih banyak Mesya yang hadir, dia masih bisa melenyapkan semuanya. Saya tidak dapat menerima misi apapun tanpa lencana saya? Tang Wulin bertanya. Hentikan itu nak, kau menahan antreannya, jawab petugas asosiasi pandai besi singkat. Ketika seorang remaja putra datang meminta untuk mengambil beberapa misi pandai besi peringkat 4, juru tulis itu mengira itu adalah lelucon. Anak laki-laki itu bahkan tidak memiliki lencana. Tidak mungkin dia bisa membiarkan bocah ini menerima misi apapun. Bisakah saya merepotkan Anda untuk mencari saya di database? Saya yakin Anda akan menemukan saya di sana. Saya seorang pandai besi peringkat 5. Tolong, saya sangat yakin saya ada di sana. Petik 2. Hah, peringkat kelima, petugas itu tertawa. Orang-orang di belakang Tang Wulin juga tertawa. Asosiasi Heaven Dow Blacksmith adalah markas besar asosiasi blacksmith, serta yang terbesar di benua itu. Pandai besi yang tak terhitung jumlahnya berbasis di surga Dow City dan datang untuk menerima misi setiap hari. Semua pegawai sibuk dari senja hingga fajar. Berapa umurmu, nak? Seorang pandai besi kasar bertanya sambil menepuk kepala Tang Wulin. Tang Wulin menghindari tangan pria itu. Dia bingung. Dia tidak menyadari betapa tidak nyamannya hal-hal tanpa rencananya. Dia sudah mengganggu petugas selama 10 menit sekarang, dan telah menjadi sasaran cemoohan pandai besi sekitarnya. Pertanyaan menghina pria itu memicu sifat kekanak-kanakan Tang Wulin. Umurku 14. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Pandai besi peringkat 5 berusia 14 tahun? Anda pasti jenius nomor 1 di seluruh asosiasi. Pria itu tertawa terbahak-bahak, dan rekan pandai besi dengan cepat bergabung. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, lalu kembali ke petugas. Apa yang harus saya lakukan untuk menerima beberapa misi? Petugas itu menatapnya tanpa daya. Nak, aku mengagumi hasratmu, tapi kamu membuat gangguan. Di mana orang tuamu? Anda berada pada usia yang tepat untuk mulai belajar cara menjadi pandai besi, jadi kembalilah setelah Anda mendapatkan lencana. Kemudian Anda dapat menerima beberapa misi. Petik 2. Di mana saya bisa mengikuti ujian pandai besi? Tang Wulin menjadi tidak sabar. Anda ingin mengikuti ujian? Baik, pergi ke lantai 2 untuk mendaftar slot. Ada banyak orang hari ini. Petik 2. Pada saat itu, suara dering memenuhi aula, mengingatkan semua orang bahwa pengumuman sedang dibuat. Perhatian semua pandai besi, perhatian semua pandai besi. 5 menit lagi Presiden akan menggelar kuliah setengah jam di aula lantai 1. Harap tunggu dalam antrean yang teratur. Petik 2. Ah, pandai besi kasar itu berteriak. Presiden. Pria itu bergegas pergi, dan semua orang juga mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Terlepas dari apakah mereka menerima misi atau mengantre, mereka semua berbalik dan lari. Mereka saat ini berada di lantai 3, tapi tidak diragukan lagi semuanya menuju ke lantai pertama. Bahkan petugasnya sudah pergi. Tang Wulin buru-buru menyusul, dan begitu dia sampai ke petugas, dia bertanya, Paman, ada apa? Apakah Presiden sering kuliah? Petik 2. Petugas itu berbicara sambil berlari. Presiden mengajar secara acak, dan dia hanya melakukannya di sini di cabang Heaven Dow kami. Banyak pandai besi datang ke sini setiap hari dan berkeliaran berharap dia akan mengadakan kuliah. Menghadiri salah satu ceramah Presiden setara dengan 1 tahun menjadi pandai besi sendirian. Petik 2. Apakah Presiden asosiasi di sini benar-benar luar biasa? Tang Wulin hampir tidak bisa mempercayainya. Dia yakin bahwa Presiden dari cabang kota manapun hanya dapat menyamai gurunya. Petugas itu merawat. Dasar anak bodoh. Apakah Anda tidak suka pandai besi? Ini adalah kesempatan luar biasa untuk Anda. Presiden bukan hanya presiden dari cabang ini, tapi asosiasi pandai besi secara keseluruhan. Dia juga satu-satunya Divine Blacksmith di benua itu. Dia orang yang sangat jika dia meluangkan waktu dari jadwalnya untuk memberi kuliah, memikirkan betapa berharganya yang harusnya. Anda sangat beruntung.
Ikuti saja saya ke aula, dengarkan baik-baik, dan jangan berisik. Seorang pandai besi ilahi, jantung Tang Wulin berpacu dengan pikiran itu. Pikirannya dipenuhi kegembiraan. Ya, aku tidak percaya aku seberuntung itu. Saya datang ke sini untuk menghasilkan uang, tetapi saya mendapat kuliah dari Divine Blacksmith. Hebat, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang durasi ujian, tapi aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang. Aula lantai pertama sudah penuh pada saat Tang Wulin dan petugasnya tiba. Di tengah aula, ruang dengan diameter 20 meter telah dibiarkan kosong. Itu sepenuhnya dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan untuk dipalsukan. Semua orang sibuk dengan kegembiraan dan harapan. Petugas itu hanya bisa membawa Tang Wulin ke tepi kerumunan. Meskipun Tang Wulin tinggi, semua pandai besi di kerumunan adalah raksasa berotot. Dia tidak bisa melihat di atas lautan kepala sama sekali. Tang Wulin merunduk dan berjalan melalui kerumunan, perlahan menuju ke tengah. Nak, hati-hati, jangan masuk, kamu akan diinjak-injak. Petugas itu berteriak mengejarnya, tapi dia sudah pergi. Tang Wulin terus maju. Terlepas dari betapa rampingnya dia, kerangka menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan itu dan controlling cerane, Capturing Dragon, dia dengan cepat mencapai pusat kerumunan dan mendapat tempat di barisan depan. Tang Wulin dikelilingi di semua sisi dengan pandai besi yang penuh antisipasi. Tidak ada yang memperhatikan seorang anak seperti dia menyelinap ke depan. 5 menit kemudian berlalu, dan kerumunan itu berpisah untuk memungkinkan seorang pria berjalan ke tengah. Rombongan staf mengepung pria itu, dan semua orang bersorak ketika mereka melihatnya. Presiden, Presiden, mereka berteriak dengan semangat. Aula itu sepertinya mendidih menjadi hiruk-pikuk. Tang Wulin menoleh untuk melihat seorang pria tampan dengan rambut hitam dan mata hitam. Dia tampak berusia 30-an, tetapi matanya menunjukkan kedalaman yang jauh melampaui usianya. Cambangnya benar-benar putih, kontras cerah dengan sisa rambut hitamnya. Tapi hal yang paling menarik dari dirinya adalah tangannya. Mereka setidaknya 50% lebih besar dari orang biasa, tapi bukannya besar dan kasar, mereka ramping dan cantik. Mereka tampak seperti tangan seorang wanita muda, tapi jauh lebih besar. Faktanya, tangannya berkilau seperti batu giok. Pria ini adalah pandai besi ilahi, pandai besi terhebat di seluruh asosiasi pandai besi, dan eksistensi tingkat berjudul Douluo. Dia tidak bisa membandingkan dengan Feng Wuyu dalam hal kekuatan tempur, tentu saja. Tetapi asosiasi pandai besi Slack tidak pernah peduli dengan asosiasi pandai besi kontinental. Dia adalah Zhen Hua, satu-satunya Divine Blacksmith di benua itu. Sebagai pandai besi sendiri, Tang Wulin sudah lama mendengar tentang Zhen Hua. Dia adalah legenda di antara pandai besi. Bertentangan dengan penampilan mudanya, dia sebenarnya berusia 45. Dia telah menjadi Divine Blacksmith pada usia 37 tahun, dan itu terjadi 8 tahun yang lalu.